Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di minggu ini kita balik lagi ke Subscribers Build. Dan sekarang kita ada di Subscribers Build episode ke-22. Nah, di build kali ini kita balik lagi ke rakitan PC yang serba putih dan kita di sini kena budget di sekitaran 14 jutaan. Dan ingat lagi ini semua partnya baru ya. Jadi emang harganya agak sedikit lebih mahal daripada yang mix dengan bekas. Dan untuk form factornya kita ada di M-ATX, jadi ini agak sedikit besar sedikit tapi nggak terlalu gede-gede banget. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita ke perkenalan part list yang dipakai. Yang pertama untuk prosesor kita di sini pakai dari Intel i5 12400F. Prosesor ini udah memiliki 6 core dan 12 thread dan juga bisa boosting ke 4,4 GHz. Nah, untuk TDP ratingnya ini ada di 117 watt apabila power limitnya kita unlock. Dan berhubung juga karena di sini kita pakai water cooling, jadi untuk power limitnya bakalan kita unlock biar performa prosesornya bisa keluar sepenuhnya. Prosesor ini juga masih menjadi salah satu prosesor andalan banget untuk budget build. Karena selain harganya yang udah cukup murah, ada versi tray-nya juga dan secara performa udah cukup banget untuk gaming dan content creation. Nah, yang kedua langsung aja kita ke motherboard. Nah, untuk motherboardnya kita di sini pakai dari ASRock B760M Pro RS yang DDR4. Alasan kita pakai motherboard ini ya jelas emang karena ada aksen putih-putihnya biar selaras color coordination-nya. Selain itu juga motherboard ini bisa dikatakan sebagai budget motherboard yang looks-nya nggak terlalu buruk-buruk banget ya. Ya kalau secara performa sih kurang lebih sama dengan board yang lain, tapi yang penting di sini kita nggak terlalu overpower di prosesornya karena mengingat lagi ini budget motherboard jadi harus di pairing dengan prosesor yang nggak terlalu powerful juga. Jadi untuk sekelasan i3 kalau nggak i5, kalau nggak i7 yang nggak di overclock itu masih bisa dihandle oleh motherboard ini. Nah, untuk I/O portnya juga udah cukup lumayan juga. Di sini kita dikasih 5 USB port, udah gitu ada 1 USB-C, 2,5 GB internet, ada input/output audio, HDMI dan DP port dan juga ada PS2 port. Nah, lalu selanjutnya untuk RAM di sini kita pakai dari Team Group. Ini kita pakai seri yang T-Force Data RGB yang warna putih. Dan kapasitas yang kita pakai di sini ada di 16 GB dan speednya ada di 3200 MHz. Kalau secara performa sih standar-standar aja ya. 16 GB udah menjadi suatu standar wajib banget untuk content creation dan gaming di 2023 dan 2024 ini karena emang seberat itu untuk gaming dan untuk content creation di zaman sekarang. Oke, next kita ke SSD. Di sini kita juga pakai dari Team Group, kita pakai seri yang Z44A5. Untuk kapasitasnya ini ada di 1 TB dan speednya yang juga udah lumayan kencang. Untuk read-nya dia ada di 5000 MB per detik dan untuk write speed-nya ada di 4500 MB per detik. Tapi emang agak disayangkan di sini kita belum dikasih di RAM cache di SSD ini, tapi untuk TBW-nya sendiri di SSD ini udah mencapai 600 TBW. Jadi setidaknya untuk TBW-nya udah cukup besar juga. Nah, lalu next kita ke GPU. Kalau nggak VGA, di sini kita pilih dari Nvidia RTX 4060. Kita pilih dari brand Galax yang tipenya EXOC yang warna putih. Untuk kapasitas VRAM-nya ini ada di 8 GB, GDDR6, memori busnya ada di 128 bit dan memiliki TDP rating yang cukup irit listrik di 115 watt. Untuk performanya yang pasti untuk gaming di resolusi Full HD udah bisa ngedapetin performa yang kenceng banget. Selain itu juga untuk gaming di resolusi 2K di game-game AAA kita juga bisa ngedapetin FPS yang lebih daripada 60. Ya walaupun emang nggak semua game AAA bisa dapat di angka 60 FPS, tapi di RTX 40 series ini kita bisa ngedapetin fitur Nvidia terbaru seperti DLSS 3,5 dan juga frame generation yang bisa ngasilin FPS tambahan dengan bantuan AI. Jadi frame rate-nya bisa 2 kali lipat daripada frame rate bawaan. Nah, jadi bagi kalian user yang pengen bener-bener ngirit listrik, udah gitu gaming resolusi di Full HD kalau nggak di 2K, kalian wajib banget untuk ngelirik GPU ini karena emang fiturnya juga udah futurist banget, ya khasnya Nvidia. Nah, lalu next kita ke CPU cooler. Nah, di sini kita pakai dari Thermalright, kita bakalan pakai Thermalright Aqua Elite 240 yang versi 2. Nah, untuk secara looks udah keren banget dengan fan RGB yang minimalis, yang bentuk bulat kayak gini ngebikin looksnya makin cakep dan minimalis gitu. Kalau untuk performanya sih yang pastinya udah cukup banget untuk ngehandle i5 ini yang memiliki TDP hanya di 117 watt. Secara water cooler ini ukurannya ada di 240 mm yang biasanya memiliki TDP rating di sekitaran 200-250 watt. Jadi yang pastinya untuk suhu bakalan aman banget dan adem banget. Nah, lalu kita untuk pemilihan power supply di sini kita akan bakalan pilih dari power supply dari Adata. Ini adalah XPG Pylon yang kapasitasnya ada di 650 watt. Di sini kita udah ngedapetin sertifikasi 80 plus bronze, tapi emang agak sayang kita belum dikasih full modular.
Nah, PSU ini menjadi pilihan terbaik di kelasnya karena emang udah dibekali main kapasitor dari Nippon Chemicon yang sudah jelas-jelas ini ada di tier 1, dan juga secondary dan filtering capsnya ini dari merek Elite yang ada di masuk tier 2 ya. Jadi udah bukan kaleng-kaleng lagi. Jadi udah jelas banget kenapa XPG Pylon ini menjadi salah satu pilihan terbaik di kelasnya di range budget sekitaran 800 sampai 900 ribuan. Nah, lalu last kita ke casing. Di sini kita balik lagi pakai casing dari Fractal, emang nggak ada bosennya. Dan kali ini kita bakalan pakai Fractal Pop Air Mini yang versi warna putih. Nah, sebetulnya di case ini kita udah dapat include 3 bawaan fan, tapi di sini kita ganti semua fan-nya yang mirip dengan fan water cooler. Jadi kita ganti pakai fan-nya Thermarite biar selaras warnanya dan selaras tema RGB-nya. Dan untuk performa airflow dari case ini sebetulnya udah oke banget. Karena kita bisa nyimpen radiator di bagian depan case sebagai intake, jadinya untuk suhu prosesor kita bakalan bisa jamin bakalan terus adem karena kita benar-benar narik fresh air dari luar. Nah, begitu untuk pemilihan part-part di build ini. Untuk totalnya bisa kalian lihat sekarang. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita lihat build videonya.
I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Head to Times. Oke, alhamdulillah build-nya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian rakitan PC full putih kali ini? Dengan harga 14 jutaan ini kita bisa ngedapetin semua part yang baru dan all white beserta dengan case yang premium dari Fractal. Udah gitu tampilannya udah kece banget dan rapih banget. Untuk performa gamingnya juga yang pasti udah cukup banget di resolusi Full HD dan di resolusi 2K. Dan yang pasti kita bakalan tetap bisa ngirit listrik karena kita pakai combo CPU dan GPU yang gak terlalu boros listrik. Untuk full-nya aja mungkin ada di kisaran di 200-250 watt. Yang termasuk rendah banget ya untuk performa yang dihasilkan, seperti gaming di resolusi 2K bisa ngedapetin 60 fps lebih. Tapi emang agak sayang banget di sini kita nggak bisa overclock prosesornya karena emang motherboardnya nggak support untuk overclocking. Tapi untuk penggunaan daily dan gaming di resolusi 2K atau nggak Full HD sih emang nggak terlalu signifikan ya. Lalu untuk pemilihan RAM juga masih emang agak disayangkan karena kita di sini masih pakai DDR4. Kalau misalkan kita up ke DDR5 yang pastinya performanya bakalan bisa ke uplift lagi. Tapi overall build ini udah cukup banget untuk penggunaan daily editing, udah gitu gaming di resolusi 2K kalau nggak Full HD di high refresh rate. Nah, begitu hasil build kali ini. Tinggal like saja bila kalian suka dan dislike bila kalian nggak suka. Komentar di bawah menurut kalian racikan 14 juta seperti apa yang menurut kalian worth it banget untuk dibeli sekarang. Nah, oke, kalau begitu nama saya Lambang. Thank you banget yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.